Berdasarkan berita dari Malaysia, tindakan seorang pelancong dari Indonesia yang baru pertama kali ke negara ini telah mengundang rasa kurang senang netizen. Kemarin juga ada berita ya teman-teman ya, yang TikToker dari Malaysia datang ke Indonesia memberi rating Jakarta ya teman-temannya itu 0 gitu kan. Nah seperti ini beritanya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersamaku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutkan requestan dari teman-teman semua. Thank you loh untuk teman-teman semua yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Insya Allah nanti requestan dari teman-teman semua akan aku buatkan satu persatu requestnya teman-teman ya, untuk reactionnya. Oke, kali ini kita akan melihat info ya teman-teman ya, terbaru ini viral banget karena akhir-akhir ini tentu saja influencer, tiktoker, selebgram ini baik dari Malaysia ataupun Indonesia ini ada yang melakukan hal-hal yang seharusnya memang tidak di-up gitu ya ke media sosial. Tapi ya namanya manusia itulah teman-teman ya. Manusia itu tempatnya salah, nggak ada manusia yang sempurna. Pasti ada saja yang dilakukan dan itu membuat perasaan orang lain tidak senang tentu saja. Ini pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Jadi berhati-hatilah jika meng-up sesuatu ke media sosial. Karena pasti semua orang bisa melihat, semua orang bisa membaca. Jadi itu sebuah pembelajaran, hal-hal ini untuk pembelajaran kita semua. Apa saja sih yang dilakukan oleh influencer, tiktokers dari Malaysia dan Indonesia ini? Apakah ini kesalahan yang fatal? Langsung saja kita simak videonya ya. 1, 2, 3. Pelancong Indonesia jadikan bahasa Melayu sebagai bahan lawak dikecam netizen. Berdasarkan berita dari Malaysia, tindakan seorang pelancong dari Indonesia yang baru pertama kali ke negara ini telah mengundang rasa kurang senang netizen. Kita simak ya beritanya bagaimana. Menerusi rekaman terbabit, lelaki itu turut menyatakan bahwa ini kali pertama ia datang ke Malaysia yang menyebabkan ia agak aneh apabila mengetahui perkataan dalam bahasa Melayu. Ya wajar saja teman-teman ya, kan kita orang Indonesia dan orang Malaysia itu beda bahasanya, jadi wajar saja jika ada perbedaan bahasa. Nah tetapi pada saat itu pertama kali datang ke Malaysia ini lelaki Indonesia ini membaca gitu ya, ada hal-hal yang dipikirnya tuh aneh gitu ya. Berikutan dengan kelakuan lelaki tersebut, ia telah mengundang kecaman orang ramai. Antara kecaman yang ia terima adalah kecaman yang datangnya daripada orang dari Sumatera sendiri. Jadi lelaki ini juga banyak menerima message kecaman netizen yang meminta ia untuk agar menunjukkan rasa hormat bila berada di tempat orang, bukan saja di Malaysia dan di negara lain juga. Iyalah ya teman-teman ya, jika kita datang ke suatu negara kita harus hormat dan mengikuti apa sih yang ada di sana gitu aturannya kan. Namanya kita beda negara pasti beda bahasa. Nah itu pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman ya. Udah arrive di airport Malaysia, Kuala Lumpur, dan ada beberapa kalimat yang bikin gua ngakak abis. Nah ini. This is the words. Tuntutan bagasi. Dituntut jatuh. Balai ketibaan. Anjay, ketibanan. Jujur ini adalah pertama kalinya aku ke Malaysia, jadi mungkin agak ngakak ya. Dan karena gua anaknya sereceh itu, jadi gua ketawa-ketawa sendiri pas banget. Jadi ini ada permintaan maaf dari lelaki tersebut ya teman-temannya, tiktoker dari Indonesia sudah meminta maaf gitu kan. Karena itu tadi memang perbedaan bahasa gitu, mungkin agak terkejut dan refleks lah gitu ya, diupload di media sosial. Tapi apapun itu namanya manusia adalah tempatnya salah. Ia sudah melakukan kesalahan dan sudah meminta maaf tentu saja ya teman-teman ya. Itu tadi ya teman-teman ya, untuk pembelajaran kita semua lah ya. Jangan sampai kita gimana ya teman-teman ya. Ini kan kita beda bahasa gitu ya, Indonesia, Malaysia. Apabila teman-teman Indonesia ke Malaysia, ya hormatilah, hargailah bahasa Malaysia, bahasa orang Melayu gitu kan di sana di Malaysia. Jika orang Malaysia ke Indonesia, hormatilah bahasa Indonesia gitu kan yang kita pakai gitu. Jadi jangan sampai cuman gara-gara beda bahasa gitu malah dibuat bercandaan. Itu sangat-sangat menyinggung perasaan. Pastikan setiap bangsa itu nggak mau namanya bahasanya, bangsanya, negaranya itu dicemooh, itu nggak ada, siapapun nggak ada yang mau. Jadi ya wajar saja pria dari Indonesia tadi, tiktokernya itu dikecam lah sama netizen Malaysia. Tapi ia sudah meminta maaf gitu kan, namanya manusia pasti tempatnya salah. Kemarin juga ada berita ya teman-teman ya, yang tiktoker dari Malaysia datang ke Indonesia
memberi rating Jakarta ya teman-temannya itu 0 gitu kan. Nah seperti ini beritanya. Dia juga sudah meminta maaf karena memang telah menyampaikan hal seperti itu gitu kan. Ya itu tadi ya teman-teman ya, kalau datang ke negara orang haraplah menghormati dan menghargai tentu tentu saja. Tak saja. boleh nak duduk diam and tak cakap apa-apa pasal feedback yang I nampak dekat FYPI today about Jakarta. Dia punya feedback Okay, first dia sentuh isu pasal kebersihan. Malaysia ni pun belum tentu semua tempat bersih. Ke dia tak duduk Malaysia? Okay, tapi Ini orang mana Malaysia pun ikut pergi pun, komentar belum ya. tentu semua tempat bersih. Lepas tu yang kedua dia sentuh pasal isu makanan. Makan dekat restoran pun kotor. Dia tak pernah tengok Google ke? Macam dia tak pernah search ke? Yang Malaysia pun ada je isu-isu macam tu. Like restoran 5 star, ada je yang makanan kotor. Lepas tu dia nak cakap pasal gerai tepi jalan, tak bersih. Belum tentu kau makan dekat mamak tu bersih. Lepas tu nombor 3, ni yang I ingat lah. Is dia sentuh pasal Tamin City. Tamin City dia cakap tak ikut taste dorang. Let me tell you something. Kalau korang jenis minat style like baju kurung traditional Indonesia ataupun baju modern dorang, kat situ banyak gila and banyak gila lawa-lawa. Because I went there. And believe it or not, Tamin City is one of the place yang I actually recommend to a lot of my friends if dorang pergi ke Indonesia and pergi ke Jakarta. I suruh dorang pergi sana tau. Because I pun beli baju kat sana. And to this girl, the fact that you didn't realise, you actually bagi feedback based on your taste. Kalau nak cakap pasal makanan, let's just say you memang tak bernasib baik pergi ke Jakarta and tempat yang you pilih, okay, you pilih untuk makan, basically tak bersih. So itu memang nasib lah kan, nak buat macam mana. Lepas tu I tengok komen-komen memang ramai gila Indonesian triggered lah dengan video ni. So if you're an Indonesian and you're watching this video, I want to tell you what I really like about Jakarta. And I would love to go there again. Okay, benda ni memang agak jarang lah I nak tengok dekat Malaysia. Dulu ada, sekarang macam not really. Is where masa tu I pergi is tengah season mengundi. Tapi diorang punya semangat siap pegang bendera Indonesia. Ya Allah, I tengok tu macam wow, I am so amazed. I actually ada tau video-video dia. So kalau korang nak, maybe another video good. Okay, second, I have a very skeptical mind when it comes to Indonesia because what I saw in the social media. But after I went there, it is a very beautiful country, and which lead to the third point. The people there are very friendly, sangat-sangat friendly. Macam dekat sana, I pergi dekat Taman City tu lah kan. Semua orang yang berniaga dekat situ, semua akan greet you. Semua akan macam, cuba dulu. Benar. Iya mbak, ni macam like, very approachable lah, faham tak? Kita tak rasa macam intense. Macam kat Malaysia ni kan, kita rasa macam vibe-vibe. Awak ni macam tak nak bagi saya tengok barang dalam kedai awak ni je. Macam tu lah, macam macam tu. Lepas tu, dia punya tahap friendly tu, sebabkan I pergi sana for work trip tau. Tapi cara diorang greet kita orang ni, macam kita orang ni raja-raja. Macam kita orang ni ada pangkat yang sangat tinggi. Like, diorang pandang kita orang ni macam, like, I salute you. Macam tu lah, macam kita orang ni ada title tau. Like, we feel like so appreciated by them. And last is about makanan. Okay, makanan diorang biasa-biasa je. Maybe sebab I makan kat restoran and hotel, I tak makan kat tepi jalan tu. Tapi, I ada try makanan diorang dekat hotel, sedap je. Memang kau takkan dapat dekat Malaysia lah. Which is like, I really like it. And I memang nak pergi lagi. So yes, Jakarta is good for me. Oke, senang mendengar ya jika seperti itu tuh. Bahas orang Malaysia yang komennya. liburan ke Jakarta terus dikasih rating 0 dari 10. Menarik nih. Saya puluhan tahun tinggal di Jakarta dan kaget ada yang ngasih rating 0 dari 10. Minimal 11 lah dari 100. Masa iya ada orang tiga ngasih rating 0 dari 10? Ternyata ada turis dari Malaysia namanya Intan Nurliana. Dia ke Jakarta dan ngasih rating 0 dari 10 buat makanan. Tempat wisatanya 3 dari 10 dan tempat belanja 0 dari 10. Dia kecewa karena ngerasa Jakarta kotor banget. Nah, kalau kita perhatiin, tempat yang dikunjungin memang yang low budget. Jadinya ya nggak kaget karena tempat apapun pasti ada yang bagus dan ada yang buruknya. Tergantung kita mau fokus kemana. Makanya orang Indonesia lihat dia kesel aja karena kesannya julid bukan review objektif. Nah langsung dah tuh netizen Indonesia rame-rame ngehujat dia. Netizen paling nggak sopan se Asia Tenggara dilawan. Ada juga yang sampai ngelakuin serangan balik, review jelek ke Malaysia. Dia bilang Malaysia makanannya kari semua dan mallnya banyak tempat judi. Menurut saya sih jangan sampai begini juga. Ada quote yang saya suka. An eye for an eye will make the whole world blind. Artinya kalau kamu kehilangan mata dan kamu balas ngambil mata dia juga buat balas dendam, lama-lama seluruh dunia bisa buta karena saling balas semua. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, video yang kita coba reaksi ini adalah mengenai masih seputar masalah Indonesia dan Malaysia ya, nggak jauh-jauh ya. Karena memang kita ini kadang damai, kadang juga ribut di dunia medsos ini. Nah, video yang terbaru ini adalah menceritakan tentang adanya seorang TikToker Indonesia yang berkunjung ke Malaysia. Kemudian dia di bandara sempat memberikan komentar dan juga direkam lalu dipublish, yaitu mengenai bahasa atau kata-kata yang digunakan di seputaran bandara.
tentu hal ini menjadi satu hal yang viral untuk sekarang ini. Karena apa? Karena apa yang dikatakan tersebut itu lebih cenderung adalah untuk tertawai ataupun mungkin mengejek ya kalau bahasa kita ya, tentang gaya bahasa atau model bahasa Melayu yang ada di Malaysia. Nah, tentu hal ini adalah tindakan yang memang tidak bagus, tindakan yang memang tidak sepantasnya dilakukan. Karena apa? Karena kita ada di negeri orang. Ketika kita ada di negeri orang, maka kita harus menghormati apapun yang ada di negara tersebut, termasuk masalah kebangsaan, ya, masalah kenegaraan, masalah adat istiadat, seni dan budayanya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Walaupun tujuan kita adalah bersenang-senang, tetapi kita juga harus mematuhi peraturan-peraturan dan juga seni dan budaya dan kenegaraan ya dari tempat kita berada. Karena apa? Apa yang kita anggap itu suatu hal yang lelucon, tetapi belum tentu itu adalah hal yang lucu bagi warga tempatan. Karena ini juga terjadi ya ketika ada turis dari luar negeri yang datang ke Indonesia, kemudian menyinggung soal kebangsaan, soal budaya atau soal seni, maka kita pun akan tersinggung. Nah, begitu pula sebaliknya, maka ketika kita akan melancong ke luar negeri, sebaiknya kita juga berpikir ya sebelum memberikan komentar, apalagi komentar tersebut tujuannya atau lebih cenderung ke hal negatif, ya. Kemudian juga dipublish, ya sudah, akhirnya ya menjadi bahan rujakan netizen dari negara tempat kita melancong itu tadi. Ini adalah satu pelajaran yang penting. Siapapun yang melakukan perjalanan ke luar negeri hendaknya menghargai di mana dia berada saat itu. Nah, tentu polemik ini sudah dianggap selesai kemungkinan ya, karena TikToker Indonesia ini sudah meminta maaf secara langsung juga mengenai apa yang dilakukannya, bahwa hal itu secara spontan katanya. Tentu spontan ini juga sebenarnya tidak boleh terjadi ya. Kenapa? Sebenarnya spontan boleh ya, namanya juga spontan. Tetapi ketika dia upload, hendaknya dipikirkan dulu apakah bahan yang dia upload ini akan menimbulkan hal-hal yang negatif tadi. Ya, itu yang harus dipikirkan sebelum upload ya. Boleh kita spontan, tetapi ketika kita akan publish, kita akan upload, pikirkan lagi 2-3 kali. Ya. Nah, itu aja dari Pak D. Mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi satu pelajaran buat kita bahwa di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Itulah kata-kata yang paling tepat untuk kita bisa menjaga adab, menjaga sopan santun, dan menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia dimanapun berada. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua, walaupun tidak semua TikToker ataupun YouTuber ataupun vlogger yang berasal dari Indonesia yang berada di negeri orang tidak seperti ini ya, karena banyak juga Pak Adi sudah melihat para YouTuber, TikToker ataupun vlogger yang berasal di Indonesia, mereka tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Indonesia dan akhlak Indonesia. Nah, silakan tulis komentar teman-teman di kolom komentar. Dan sebelumnya Pak Adi juga beritahukan bahwa komentar yang diberikan jangan menggunakan kata-kata yang cenderung untuk menghina atau kata-kata yang kita anggap kata-kata yang kasar ataupun kotor, karena itu akan difilter oleh YouTuber sehingga tidak muncul di dalam kolom komentar. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan selalu mendukung channel dari Pak Adi Sambal ini. Dari Pak Adi ini aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.